Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuti dari mahasiswa Bahasa Indonesia semester 5. Di sini saya akan membahas mengenai hakikat bahasa dan sejarah semantik. Yang pertama yaitu hakikat bahasa. Hakikat bahasa adalah intisari atau dasar kenyataan sebenarnya dari bahasa. Lalu apa itu hakikat dari bahasa? Untuk mengetahuinya, kita dapat menyisir dari sebuah aspek bahasa itu sendiri. Aspek dasar tersebut meliputi, tapi tidak terbatas pada sifat dasar dan ciri yang membuat sesuatu menjadi bahasa. Nah, menurut Cair yang mengungkapkan bahwa ciri bahasa atau hakikat bahasa adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu adalah bahasa itu adalah sebuah sistem, yang berarti bahasa itu memiliki susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Kedua, bahasa itu berwujud lambang, kata atau gabungan kata dalam bahasa terdiri atas lambang-lambang bunyi. Nah, contohnya dari huruf A sampai Z dalam alfabet. Nah, yang ketiga, bahasa itu berupa bunyi, namun spesifik terhadap bunyi-bunyi bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bunyi tersebut disebut dengan fonem. Nah, yang keempat, bahasa itu bersifat arbitrer. Nah, dipilih secara acak tanpa alasan, tetapi berdasarkan kebiasaan. Atau sepatu disebut sepatu. Nah, mengapa tidak disebut alas kaki? Karena bahasa itu arbitrer. Nah, yang keenam, bahasa itu bersifat konvensional. Bahasa haruslah mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Jika tidak dipatuhi, maka akan terjadi hambatan komunikasi yang terjadi karena hambatan bahasa. Yang ketujuh, bahasa itu bersifat unik atau memiliki ciri khas spesifik yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Contohnya, susunan kata dalam kalimat bahasa Indonesia sangat menentukan makna, sedangkan dalam bahasa Latin tidak. Yang ke-8, bahasa itu bersifat universal. Meskipun unik, bahasa tetap memiliki ciri yang sama dimiliki oleh semua bahasa di dunia. Misalnya, setiap bahasa memiliki kata-kata berkategorikan nomina, verba, adjektiva, adverba. Setiap bahasa juga memiliki unsur konsonan dan vokal. Yang ke-9, bahasa itu bersifat produktif. Artinya bahasa banyak menghasilkan unsur-unsur yang tidak terbatas jumlahnya. Contohnya, dari beberapa huruf akan tercipta banyak kata yang berbeda. Dari beberapa kata akan tercipta banyak kalimat yang berbeda. Nah, yang ke-10, bahasa itu bervariasi. Suatu bahasa dapat memiliki bermacam idiolek, dialek, dan ragam yang berbeda. Yang ke-11 yaitu bahasa itu bersifat dinamis. Nah, perkembangan budaya suatu masyarakat bahasa akan berakibat pula pada perkembangan bahasanya. Suatu kata dapat meluas atau menyempit maknanya. Berbagai dialek akan terus bermunculan, dan kosakata suatu bahasa akan terus bertambah. Yang terakhir yaitu bahasa itu bersifat manusiawi. Binatang tidak dapat menyampaikan konsep baru atau ide baru dengan alat komunikasinya. Mengapa? Karena binatang tidak dianugerahi akal budi bahasa yang menyamai manusia. Nah, selanjutnya akan saya bahas mengenai sejarah semantik. Semantik di dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris semantik, dari bahasa Yunani sema atau nomina, berarti tanda, atau dari verba samaino atau berarti menandai. Nah, istilah tersebut digunakan oleh pakar bahasa untuk menyebut bagian ilmu bahasa yang mempelajari makna semantik, merupakan bagian dari 3 tataran bahasa yang meliputi fonologi, tata bahasa, dan semantik. Nah, istilah semantik ini baru muncul pada tahun 1984 yang dikenal melalui American Philological Association, organisasi filologi Amerika, dalam sebuah artikel yang berjudul Reflected a Meaning, a Point in Semantic. Istilah semantik sendiri sudah ada sejak abad ke-17 bila dipertimbangkan melalui frasa semantik filosofi. Nah, secara historical semantik ini cenderung mempelajari semantik yang berhubungan dengan unsur-unsur luar biasa. Misalnya perubahan makna dengan logika, psikologi, dan seterusnya. Karya Brill ini berjudul Essai de Semantiku.
Resik sebagai salah satu seorang ahli klasik mengungkapkan konsep baru tentang grammar atau tata bahasa yang meliputi 3 unsur utama, yakni etimologi, studi asal-usul kata, hubungan dengan perubahan bentuk maupun makna, sintaksis, tata kalimat dalam semasiologi, ilmu tanda atau makna. Semasiologi ini sebagai ilmu baru pada 1820 sampai 1925. Itu belum disadari sebagai semantik. Istilah semasiologi sendiri adalah istilah yang dikembangkan Resik. Nah, berdasarkan pemikiran Resik tersebut, maka perkembangan semantik dapat dibagi dalam 3 masa pertumbuhan. Yakni yang pertama itu meliputi setengah abad, termasuk di dalamnya kegiatan Resik. Maka ini disebut Ullmann sebagai underground period. Nah, masa kedua, yakni semantik sebagai ilmu murni historis. Adanya pandangan historical semantik dengan munculnya karya klasik Brill pada tahun 1883. Masa perkembangan ketiga, studi makna ditandai dengan munculnya karya filolog Swedia Gustav Stern pada tahun 1931 yang berjudul Meaning on Change of Meaning with Special Reference to the English Language. Stern melakukan kajian makna secara empiris. Semantik ini dinyatakan dengan tegas sebagai ilmu makna baru pada tahun 1990-an dengan munculnya Essai de Semantiku dari Brill yang kemudian pada periode berikutnya disusul oleh karya Stern. Tetapi sebelum kelahiran karya Stern, di Jenewa telah diterbitkan bahan atau kumpulan kuliah dari seorang pengajar bahasa yang sangat menentukan perkembangan linguistik berikutnya, yaitu Ferdinand de Saussure. Ini, de Saussure, bahasa merupakan suatu sistem yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan. Nah, kemudian pandangan semantik ini berbeda dengan pandangan sebelumnya. Setelah karya de Saussure ini muncul, perbedaan pandangan tersebut antara lain pandangan historis mulai ditinggalkan. Perhatian mulai ditinggalkan pada struktur dalam kosakata. Semantik ini mulai dipengaruhi stilistika. Studi semantik terarah pada bahasa tertentu atau tidak bersifat umum lagi. Nah, hubungan antara bahasa dan pikiran mulai dipelajari karena bahasa merupakan kekuatan yang menentukan dan mengarahkan pikiran atau perhatian perkembangan dari ide ini terhadap Sapir-Whorf. Pada tahun 1953 sampai bahasa cermin bangsa. Yang itu semantik telah melepaskan diri dari filsafat, tetapi tidak berarti filsafat tidak membantu perkembangan semantik. Atau perhatikan pula akan adanya semantik filosofis yang merupakan cabang logika simbolis. Tahun 1923 muncul buku The Meaning of Meaning karya Ogden dan Richard yang menekankan hubungan 3 unsur dasar, yakni thought of friends atau pikiran sebagai unsur yang menghadirkan makna tertentu yang memiliki hubungan signifikan dengan referen atau acuan. Pikiran memiliki hubungan langsung dengan simbol atau lambang. Lambang tidak memiliki hubungan langsung dengan simbol lambang. Nah, lambang tidak memiliki hubungan yang arbitrer sehubungan dengan meaning. Para pakar semantik biasa menentukan fakta bahwa asal kata meaning atau nomina dari to mean atau verba. Di dalamnya banyak mengandung meaning yang berbeda-beda. Nah, List menyatakan bahwa ahli-ahli semantik sering tidak wajar memikirkan the meaning of meaning yang diperlukan untuk pengantar studi semantik. Mereka sebenarnya cenderung menerangkan semantik dalam hubungannya dengan ilmu lain. Nah, mereka tuh sebenarnya cenderung menerangkan semantik dalam hubungannya dengan ilmu lain. Nah, para ahli sendiri masih memperdebatkan bahwa makna bahasa tidak dapat dimengerti atau tidak dapat dikembangkan kecuali dalam makna non-linguistik. Sekian penjelasan dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.